Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT KCIC, Bapak Alan Tandiono, dengan topik Membangun Masa Depan Transportasi Modern Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah KU 4078 Studium Generale yang bekerja sama dengan KCJB Goes to Campus PT KCIC. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang serta salam sehat selalu buat kita semua. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, kolega dosen, narasumber kita hari, Pak Alan Tandiono, dan di sini juga saya lihat hadir Pak Wakil Rektor Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, Pak Abduh. Apa kabar Pak Abduh, sehat? Kemudian ada Pak moderator kita hari ini, Pak Profesor Harun Al-Rashid. Kemudian ada perwakilan dari Pikiran Rakyat, dan tentu saja ada delegasi KCIC dan para kolega dosen. Sekali lagi ya. Para hadirin, selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah 4078. Studium Generale, baik yang hadir mau melalui kanal YouTube, streaming, dan juga Zoom. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi karena ada persoalan teknis jadi terlambat. Ya. Pertama-tama perkenalkan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB, Prof. Reni Wirahadi Kusuma, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Alan Tandiono, ya, Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT KCIC. Selamat datang ya Pak ya. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan topik Membangun Masa Depan Transportasi Modern Indonesia. Ya, jadi terima kasih atas perkenan dan kehadirannya untuk berbagi bersama kita semua. Dan
bagus sekali kita juga bisa punya kesempatan untuk berdiskusi tentang topik tersebut ya. Jadi kita semua tahu bahwa saat ini telah terjadi disrupsi akibat teknologi digital dan juga akibat pandemi COVID-19, sehingga kita yakin juga bahwa isu transportasi berkelanjutan, ramah lingkungan, ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindari, apalagi tuntutan masa depan juga menuntut adanya situasi yang perlu, yang kondusif ya. Dan juga barangkali ini juga menjadi satu kesempatan juga bagaimana kolaborasi antar institusi, termasuk di dalamnya juga barangkali mungkin kolaborasi dengan sejumlah kolega dari ITB ya. Jadi mungkin pesan penting ke depan itulah yang barangkali apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita lakukan dalam merespon dinamika masa depan, khususnya di dalam dunia transportasi. Seperti biasa, acara SG kali ini akan diawali dengan pemaparan. Ya, perkiraan saya mungkin sampai dengan menjelang jam 10-an, sampai dengan jam 10.45. Ya. Jadi acara ini harus berhenti di pukul 10.45 karena kita ada pergantian kuliahan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas perkenan dari Bapak Moderator hari ini Profesor Harun Al-Rashid Lubis, Guru Besar dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Sekali lagi saya juga mengucapkan kepada para panitia yang sudah mengorganisasikan acara, para pihak terkait, termasuk di sini para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, kemudian rekan-rekan dari Ditmawa, ya, kemudian Biro Komunikasi Humas ITB, dan tentu saja pihak-pihak yang yang secara tidak langsung ya membantu terselenggaranya kegiatan ini. Pimpinan ITB sekali lagi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Alan Tandiono ya Pak ya atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara SK ini dan selanjutnya saya serahkan acara kepada pemandu acara dan moderator acara SK ini. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Direktur Manajemen Proyek dan Pengembangan Bisnis PT KCIC, Bapak Alan Tandiono, dengan topik Membangun Masa Depan Transportasi Modern Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Profesor Insinyur Harun Al-Rashid MSc PhD. Beliau adalah guru besar dan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dengan kelompok keahlian rekayasa transportasi. Kepada Profesor Harun kami silahkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Rampes. Nah, ini kalau di Jawa Barat harus itu Pak Alan. Kita tutup kita tutup terakhir salam itu dengan Sampurasun. 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 Rampes. Rampes. Oke. Kalau gitu udah keras semuanya rampesnya. Baik, kita ada waktu kira-kira 1 jam tadi ya, 45 menit ya, dibagi dengan paparan Pak Alan. Sebelum Pak Alan memaparkan, barangkali tak kenal maka tak sayang ya. Pak Alan ini sahabat lama yang seyogianya juga ada Pak Dwi nih. Tapi Pak Alan saya yakin juga bisa nanti men-sharing semua perkembangan terakhir termasuk experience beliau ya dalam pembicaraan kita pagi ini. Pak Alan terakhir ini, mulai terakhir dia tuh mengikuti training di Kellogg School Management, Northwestern University di USA dalam kegiatan Joint Executive MBA Program. Kemudian 2016 beliau menyelesaikan master's degree ya di Nanyang Technological University Singapore, Joint Master of Science Program with the University of Manchester UK dalam bidang project management.
Dan sebelumnya tentunya 2011 beliau menyelesaikan BEng, semacam sarjana gitu, tingkat sarjana juga di National University. Oh, beda ya. Ini di National University of Singapore di bidang civil engineering. Saya sebut beberapa pengalaman beliau, mulai yang terakhir tentunya kita ketahui, dia sekarang bergabung di PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina. Kemudian sebelumnya beliau sebagai konsultan terlibat di perusahaan ini ya, di Surbana Jurong, Smack and Gojek, Temasek Holding, portfolio companies, proyeknya Palembang LRT, Jabodebek LRT, Kediri International Airport, dan Global Transport, juga logistik policy. Saya baca lagi 3 yang terakhir yang juga penting, nanti beliau tentu bisa sharing pengalamannya kepada adik-adik dan kepada kita semua. Juga pernah ya, ini 2016-2019 ketika dibangunnya LRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo atau PT LRT Jakpro namanya. Kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian pernah mendengar, Pak Alan juga pernah berkecimpung di perusahaan itu. Tentunya 2013-2016, Pak Alan juga terlibat di PT MRT Jakarta North South Line Phase 1. Kemudian yang paling lama tentunya pengalaman di awal-awal selesai ya, kuliah Pak Alan ya. Pernah juga bergabung di LTA. Ini semacam regulator ya, Land Transport Authority di Singapura. Waktu itu proyeknya Singapore MRT Downtown Line Stage 3. Pak Alan, hari ini kita mau dengar terutama nih anak-anak muda Pak Alan. Jadi kita udah dengar, kita ingin anak-anak muda ini kita bisa tumbuhkan ya kepekaannya, kesadarannya, keinginannya untuk dapat memberikan yang terbaik buat bangsa ini, buat khususnya paling penting ini adalah kemandirian bangsa, terutama hari ini, pagi ini, fokusnya memang barangkali Pak Alan udah siapkan materi bagaimana ini transfer teknologi dari teknologi tinggi yang kita ketahui kita sudah bekerja sama dengan para pihak, terutama sekarang di KCIC adalah dengan China. Nah, proyek saya kira tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada beberapa komponen penting, terutama tentunya adalah pasar. Nah, ini pasar ini penting. Jadi ini kelebihan kita dalam proyek kereta api cepat ini. Pasarnya di depan mata kita. Kemudian tentunya masalah teknologi ya, masalah resource, masalah uang, masalah human capital atau human resource. Nah, ini beragam motif memang, namanya kereta api cepat mau dibangun oleh banyak negara di dunia. Tentunya dengan bermotif yang berbeda. Nah, cerita kereta api cepat tentunya sangat kontroversial di kita karena ini satu barang baru di mana kita tadi beberapa komponen terutama yang kita miliki banyak tentunya pasar. Nah, yang lain barangkali banyak kita impor sehingga ini tidak lain adalah berupa semacam international trade lah. Jadi semacam perdagangan internasional di mana ada flow teknologi, flow orang, flow duit. Nah, kesempatan inilah barangkali yang pertama bagi kita Indonesia ingin jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk meraih katakan pembelajaran transfer of teknologi yang Pak Alan nanti saya yakin akan kupas tuntas ini apa aja teknologi itu. Nah, yang pasti terkait dengan isu yang sangat lama kita idam-idamkan dalam bidang infrastruktur, bagaimana meningkatkan namanya tingkat kandungan ya dalam negeri. Kita mengertilah kita sangat terpuruk dari sisi komponen luar negeri di beragam produk-produk kita. Apalagi di infrastruktur disapu habis semua Pak, kita sangat terpuruk di pelabuhan, alat-alat bongkar muat,
apalagi ada terowongan, kita harus mengebor. Kita nggak ingin kalau udah sampai 3-4 kali ngebor itu, kita belum bisa ngebor sendiri, Pak Alan. Jadi kemandirian ini sangat penting. Nah, adik-adik ini juga di kuliah, mereka belajar dari berbagai background fakultas, sehingga mereka juga ingin tahu, mungkin silakan nanti bertanya, tapi kita fokus tetap di teknologi, tapi konteks proyek juga seharusnya juga ada istilah adik-adik nih kalau di kuliah itu adanya IPOLEK Sosbud, Pak Alan. Jadi ada unsur ideologi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Jadi barangkali silahkan aja adik-adik kalau mau bertanya, kalau Pak Alan juga nanti mengoper ke saya juga, saya coba memberikan respon kalau memang adik-adik juga tertarik di luar konteks teknologi atau transfer teknologi. Nah, di dalam keteknik sipilan, sebutlah civil engineering, proyek ini udah melalui banyak tahap. Mungkin sekadar refresh bagi adik-adik yang barangkali dari fakultas yang lain, ini ada kita kenal dengan Sitlakom. Jadi, ada survei, investigation, kemudian kita design, kalau udah jadi itu ada land acquisition namanya, pembebasan lahan, kemudian ya construction, operation, and maintenance. Nah, ini semua tahap udah dilalui oleh proyek ini. Jadi Pak Alan nanti akan share. Nah, Pak Alan, silakan Pak Alan, ini kesempatan Pak Alan. Nanti barangkali ada waktu di belakang juga adik-adik atau peserta sekalian ingin bertanya atau mendalami atau memberikan komentar. Pak Alan, without further ado, Pak Alan, so the stage is yours. Please, Pak Alan. Terima kasih, Pak Prof. Harun. Sampurasun. Rampes. Selamat pagi sekali lagi yang kami hormati Ibu Rektor, Pak Wijaya, Pak Harun, Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini. Terima kasih sudah mengundang KCIC untuk memberikan sharing di acara Bapak Ibu. Pertama-tama kami sampaikan mohon maaf Pak Dwiana sedianya hadir, tapi ada workshop terkait teknologi persinyalan GSM Railway, Pak Harun, yang memang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perkereta-apian. Jadi beliau mohon izin, saya diminta untuk mewakili beliau di acara ini. Tentunya apabila Bapak Ibu semua nantinya ada pertanyaan, kami siap untuk menjawab. Mungkin kita langsung ke paparan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Harun, sebelumnya saya beruntung dapat pengalaman di proyek MRT Jakarta maupun LRT Jakarta, LRT Palembang, LRT Jabodebek. Jadi kalau saya boleh sedikit sharing kepada adik-adik sekalian di sini, kita harus selalu open mind. Jadi kita open mind, kita passionate dengan apa yang kita kerjakan, dan di sana itu kita bisa melihat bahwa banyak opportunity untuk belajar, untuk self-develop, dan tentunya nanti berguna bagi bangsa. Jadi kalau kategori open mind yang tadi saya sharing, ini menarik untuk dipelajari, karena kalau di MRT Jakarta, itu kami waktu itu belajar teknologi Jepang. Nah, pada saat di LRT Jakarta, kami belajar teknologi Korea Selatan ya. Nah, untuk di LRT Palembang, LRT Jabodebek, itu banyak bersinggungan dengan teknologi dari Perancis. Di sana ada Sistra untuk LRT Jabodebek, terus untuk LRT Palembang juga pengawasnya Aegis dari Perancis, dan tentunya LAN di sana juga dibantu oleh Siemens dari Jerman. Inilah semua teknologi di dunia yang kita ini anak-anak muda open mind untuk belajar, dan harapannya satu hari yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Harun,
ya kita bisa menciptakan sendiri nih yang benar-benar original dari Nusantara. Mungkin ini yang perlu kita dorong sehingga satu hari Indonesia bisa benar-benar berkompetisi dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Untuk kereta cepat ini yang sekarang kami bangun, kami benar-benar mengharapkan bahwa dia akan datang, kereta cepat itu dapat menjadi pilihan andalan masyarakat dalam bertransportasi publik, dalam sehari-harinya moving about ya, dari Jakarta ke Bandung, dan kedepannya harapannya bukan hanya sampai Bandung saja, tapi benar-benar menelusuri Pulau Jawa, dan tentunya mimpi kami bukan hanya Pulau Jawa, mudah-mudahan pulau lainnya di Indonesia juga dapat membangun dan nantinya mengoperasikan kereta api cepat. Sekarang ini kereta api yang ada di Indonesia kecepatan yang paling tinggi mungkin di sekitar 110 km per jam. Nah, dengan adanya pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung di tahun 2023, kita akan melihat ada kereta yang dapat melaju dengan kecepatan tinggi, atau ada yang bilang sangat tinggi, itu bisa sampai 350 km per jam. Ini dampaknya apa? Dampaknya itu kita dapat menjelajahi jalur Jakarta-Bandung lebih cepat, yang mungkin sekarang ini paling cepat itu di 2,5 jam. Kalau misalnya macet itu bisa sampai 3,5 jam. Dengan adanya kereta api cepat, terus juga berintegrasi dengan perkeretaapian perkotaan, di titik stasiun Halim di Jakarta itu akan terkonek dengan LRT Jabodebek, dan dapat dilanjutkan perjalanannya menuju ke tengah kota Jakarta di Duku Atas atau Sudirman. Nah, terus ke arah Bandungnya itu bisa berhenti di stasiun Padalarang, terus ganti ke kereta lokal, di mana nantinya itu sekitar 20 menit itu bisa sampai ke tengah kota Bandung. Nah, kurang lebihnya itu sekitar 1,5 jam. Nah, ini yang kita harapkan mempercepat journey time dari Jakarta menuju Bandung, dan sebaliknya Bandung menuju ke Jakarta. Tentunya bukan hanya itu yang kami mimpikan dan juga kami ingin realisasikan di kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kami juga ingin menciptakan pasar-pasar baru. Pasar baru di sekitar stasiun, yaitu yang sekarang ini sangat ngetren, banyak yang menyampaikan dengan nama TOD. Jadi di mana ada perpindahan penumpang, berarti banyak pergerakan orang di sekitar satu area. Nah, tentunya itu menjadi opportunity bagi bisnis properti, di mana kita semua bisa tinggal, kita bisa kerja, kita bisa bermain di sana, karena memang pergerakan mobilitas orang sangat besar di sana. Itu sedikit appetizer dari saya. Mungkin izin Pak Harun, langsung kami masuk ke pokok paparan. Kami sharing proyek kami kereta cepat Jakarta-Bandung, seperti apa progresnya sampai hari ini, sudah seperti apa, dan tentunya harapan di tahun 2022-2023 seperti apa. Next. Kereta cepat Jakarta-Bandung, jalurnya itu 142,3 km. Jadi ini jauh lebih panjang daripada pengalaman kami waktu di MRT Jakarta, itu kurang lebih 16 km,
tunnelnya itu kurang lebih dengan stasiun total 6 km. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di kereta cepat, tentunya ini jauh lebih besar, areanya sangat besar, kompleksitasnya melewati gunung, masuk ke hutan, di bawah kawah. Nah, ini semua merupakan pengalaman yang benar-benar selama 10 bulan sejak kami bergabung, benar-benar kami resapi, kami belajar, tentunya dengan tadi mindset open mind. 142,3 km, di sana itu ada 13 terowongan, dengan terowongan terpanjang 4,4 km, yang nantinya pada saat dioperasikan akan menjadi terowongan transportasi massal terpanjang yang dioperasikan di Indonesia. Itu tunnel 6 yang ditargetkan akan selesai ekskavasinya di bulan depan. Nah, untuk tunnel sendiri totalnya 16,82 km, dan untuk jembatan itu total 82,7 km. Sisanya adalah at grade atau jalur yang di atas tanah. Ada 4 stasiun di kereta api cepat Jakarta-Bandung. Titik pertama di Jakarta yaitu di Halim. Titik kedua stasiun Karawang, dan 3 Padalarang Station. Stasiun Padalarang di mana nantinya akan terintegrasi dengan stasiun kereta api Indonesia. Akan kami sediakan kereta khusus untuk membawa penumpang masuk ke tengah kota Bandung. Dan stasiun terakhir yaitu Tegaluar, itu kira-kira di DK 142, di mana dekat dengan Sumarekon Bandung atau Gede Bage. Seberangnya ada GBLA juga di sana. Kami mengharapkan nantinya ada bangkitan kota baru di sekitar Tegaluar, Gede Bage. Next. Proyek ini sangat menarik, jadi berbeda dengan pengalaman kami sebelumnya di MRT Jakarta maupun di LRT Jakarta, termasuk juga LRT Jabodebek dan LRT Palembang, di mana peran pemerintah itu dari awal sangat real, terlibat langsung di proyek tersebut. Untuk proyek kereta cepat ini memang awalnya itu adalah kerjasama antara beberapa BUMN Indonesia dengan BUMN dari Tiongkok, di mana mereka sepakat membuat studi kelayakan, tentunya dengan demand forecast yang pada saat itu kami juga dibantu oleh Prof. Harun dari TB untuk menyiapkan semua kajiannya. Dan dituangkanlah kesepakatan kerjasama tersebut untuk berinvestasi di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, di mana konsorsium dari Tiongkok, yaitu BUMN Tiongkok yang datang dari sana, 40% saham dipegang oleh mereka, dan BUMN Indonesia, konsorsiumnya itu memegang 60%. Ini sangat beda dengan MRT Jakarta, maupun LRT yang tadi yang ada di Indonesia, yaitu LRT Jakarta, Jabodebek, dan Palembang, di mana operatornya itu adalah pure dari Indonesia. Jepang itu di proyek MRT Jakarta mereka hanya hadir sebagai penyedia dana atau memberikan pinjaman, dan juga sebagai kontraktor serta konsultan desain maupun pengawas di proyek. Jadi mereka itu tidak istilahnya berinvestasi di sana. Nah, di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini berbeda, di mana BUMN dari Tiongkok masuk ke proyek ini bukan hanya sebagai kontraktor, bukan hanya sebagai konsultan ataupun penjual kereta. Mereka masuk, ikut berinvestasi, membantu
BUMN Indonesia dengan saham mereka 40% untuk mensukseskan proyek ini. Jadi ini yang agak sedikit berbeda di antara proyek yang kami pernah bekerja sebelumnya dan yang sekarang ini. Di proyek LRT Jakarta juga sama, itu sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Di LRT Palembang malah itu langsung dari APBN pembayarannya. Untuk LRT Jabodebek itu juga dibayar melalui kereta api Indonesia. Jadi ini sangat berbeda, di mana kami ada bantuan investasi dari pihak luar. Konsesi itu 50 tahun, jadi setelah dibangun, nanti kami juga akan mengoperasikan dan merawat sistem ini. Bagaimana cara pendanaannya? Untuk pendanaannya 75% itu adalah pinjaman dari China Development Bank, dan 25% lainnya itu adalah setoran modal dari para pemegang saham BUMN China maupun BUMN dari Indonesia. Ini adalah beberapa list kontraktor maupun supplier yang ada di proyek kami. Kalau kita bisa lihat ini benar-benar sinergi antara Indonesia dan China, terutama BUMN-nya. Kalau kita bicara teknologi, ini tentunya nanti akan menjadi pionir transportasi darat yang akan melaju lebih dari 300 km per jam. Jadi desain speed-nya itu malah bisa sampai 400 km per jam. Tapi untuk pengoperasian memang prasarana dan sarana perkeretaapian cepat yang kami sediakan, kami siapkan di sini itu adalah kereta api cepat yang akan mencapai kecepatan 350 km per jam. Satu rangkaian kereta api cepat EMU ini dapat mengakomodir atau mengangkut 601 penumpang dan terdiri dari 18 untuk kelas VIP, 28 kelas first class, dan untuk second class itu ada 555 penumpang yang dapat kami bawa. Untuk travel time kami targetkan 36 sampai 45 menit Jakarta-Bandung. Ini tentunya tergantung apakah direct atau keretanya itu masih berhenti di Karawang. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan demand dan juga kebutuhan yang nanti ada pada saat pengoperasian. Untuk tiket kami masih targetkan di sekitaran 250.000 sampai 350.000 rupiah. Ini semua telah dikaji oleh ITB maupun UI yang tentunya memberikan kami masukan yang sangat penting, sangat berharga setelah mereka melakukan banyak studi di lapangan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kami ingin menawarkan benar-benar sarana transportasi darat yang modern, yang bersih, yang elegan ya, yang elegan, tapi juga tidak lupa ada nuansa Indonesianya di sana. Jadi keretanya itu kami melihat komodo, di mana itu tentunya satu khas dari Indonesia yang siapapun pada saat mempelajari tentang budaya Indonesia, tentang sejarah Indonesia dapat memahami. Jadi harapan kami teman-teman nantinya pada saat melihat kereta api cepat kita ini benar-benar bisa melihat bahwa pada saat didesain itu juga didorong hal-hal yang dapat memberikan identitas Indonesianya ke dalam pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bukan hanya
eksteriornya dengan khas komodo. Kami juga menggunakan nuansa batik Megamendung untuk interiornya. Jadi interiornya itu tempat duduknya itu ada batik Megamendung yang memang khas batik dari Jawa Barat, karena memang sebagian besar dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini melewati Jawa Barat. Jadi batik Megamendung itu akan ada kelihatan di kursi dari kereta api cepat. Pola operasi kami akan mengoperasikan dari pagi jam 5.30 sampai 10 malam dengan headway 20 menit pada saat peak period atau jam sibuk dan 30 menit pada saat jam kurang sibuk. Next. Progres sampai dengan akhir Desember 2021 itu sudah mencapai 79,90% untuk investasi yang telah dilakukan oleh kontraktor. Untuk bridge itu sudah 89,3%, subgrid 78,41%, tunnel sudah tembus ya dari 98%. Nah, untuk per hari ini 26 Januari progres sudah melewati 80%, dan targetnya itu sesuai apa yang disampaikan oleh Presiden akhir tahun pada saat summit G20 kami akan menguji cobakan kereta dari depo Tegaluar berjalan kurang lebih 30 km menuju Padalarang, dan tentunya ini merupakan message bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung on track untuk diselesaikan, dioperasikan, dan juga Indonesia on track untuk menuju Indonesia maju dengan adanya sarana transportasi darat yang modern dan dapat mempercepat perpindahan penumpang barang dari titik satu ke titik lain. Beberapa milestone penting yang kami selesaikan di akhir tahun 2021, yaitu beberapa tunnel telah berhasil ditembus. Ada juga stasiun Halim yang sudah selesai topping off-nya. Untuk EMU atau kereta api cepat yang dirakit di Tiongkok itu juga sudah selesai. Sekarang ini sedang uji dinamis di pabrik. Nanti kami bisa tampilkan videonya, Bapak Ibu semua bisa lihat bahwa proses perakitan kereta api cepat di sana juga on progress dan progresnya baik. Terkait pemasangan trek juga sudah berhasil dimulai di tanggal 29 Desember di titik DK 33 di sekitar Karawang. Itu pemasangan slab track pertama di proyek kami. 31 Desember juga sudah masuk setoran modal dari konsorsium BUMN Indonesia untuk membantu kondisi finansial yang ada di proyek, dan tentunya ini merupakan statement bahwa proyek ini pasti harus selesai. Next. Video progress. Izin Pak Harun mungkin bisa kami tampilkan berapa menit. Silakan Pak Alan. Hadir perdana di Indonesia, menghubungkan dua kota metropolitan, kereta cepat meringkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung menjadi jauh lebih singkat hanya dalam 36 menit. Untuk itu, kereta cepat Jakarta-Bandung hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi antar kota. Sebagai transportasi alternatif pilihan masyarakat, kereta cepat menawarkan teknologi handal termutakhir yang mampu meningkatkan kualitas perjalanan. Hadirnya kereta cepat juga akan mendorong pertumbuhan kawasan dan menstimulasi pertumbuhan sentra ekonomi baru di sepanjang koridor Jakarta-Bandung. Berikut progres pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Stasiun Halim, salah satu stasiun hub yang terlengkap dan terkoneksi dengan beberapa moda transportasi seperti LRT dan BRT, mewujudkan pengalaman perjalanan yang seamless bagi penumpang KCJB. Tunnel 1 merupakan salah satu terowongan dengan tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi karena berada di bawah jalur tol sibuk Jakarta Cikampek. Terowongan berdiameter 12,6 meter ini dibuat menggunakan alat tunnel boring mesin terbesar di Asia Tenggara. Casting Yard dan Girder Launcher. Casting Yard 1 merupakan pabrik produksi box girder KCJB di areal seluas 16,5 hektar. Casting Yard 1 memproduksi 1017 box girder. Girder launcher yang digunakan untuk struktur layang KCJB adalah box girder erection mesin yang dirancang untuk mampu mengangkat beban box girder hingga 900 ton. Girder launcher ini memiliki fleksibilitas yang tinggi serta memungkinkan operator mesin untuk menekuk sayap launcher, sehingga mesin launcher ini mudah dilepas pasang dan memungkinkan pemasangan box girder di struktur terowongan. Berikut beberapa milestone atau pencapaian di proyek KCJB. Continuous Beam. Continuous Beam terpanjang KCJB adalah Continuous Beam di dekade 20 dengan bentang sepanjang 128 meter menjadi Continuous Beam terpanjang di seluruh trase KCJB. Pier tertinggi dan Continuous Beam struktur T terbesar di KCJB adalah pier setinggi 54 meter dan Continuous Beam dengan panjang 160 meter. Steel Bridge membentang di antara tol Purbalenyi kilometer 121. Steel Bridge dibangun dengan metode kerja steel truss yang pertama kali dilakukan di Indonesia, memiliki panjang 84 meter. Steel Bridge merupakan satu-satunya struktur rangka baja pada lintasan KCJB. Tunnel 6 dan pembangunan tunnel. Tunnel terpanjang KCJB adalah Tunnel 6, berada di kawasan Putaran Cikalong Rende. Tunnel 6 menjadi terowongan terpanjang di proyek KCJB dengan total 4,47 km. Terdapat 13 tunnel sepanjang trase KCJB dengan total panjang 16,7 km. Hingga Desember 2021, tunnel yang telah tembus berjumlah 10. Pembangunan proyek KCJB. Secara keseluruhan, progres konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga akhir Desember 2021 telah mencapai 79%. IMU dan CIT. IMU KCJB yang terinspirasi dari fauna endemik Indonesia, Komodo, serta sentuhan batik Megamendung di dalam interiornya. IMU yang diproduksi berjumlah 11 trainset dan akan segera hadir untuk melayani penumpang KCJB. Selain IMU, CIT atau kereta ukur pun sudah selesai diproduksi. CIT ini dipergunakan sebagai kereta inspeksi yang memastikan perjalanan kereta api cepat, aman, dan tidak mengalami gangguan. Pembuatan slab track dan track laying. Sebagai bentuk kolaborasi, proses transfer of technology telah dilakukan oleh Sinohydro kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk dalam pencapaian produksi slab atau bantalan rel kereta api cepat. Saat ini, KCJB telah memasuki babak pemasangan rel kereta api cepat. Pada akhir Desember 2021, kontraktor kereta cepat Jakarta-Bandung Sinohydro telah melakukan pemasangan bantalan rel kereta api cepat perdana di DK32 arah Jakarta dan Bandung. Fasos Fasum. Selain mengakselerasi pembangunan trase kereta api cepat, proyek KCJB juga membangun Fasos Fasum di 560 titik yang terdampak trase dengan kualitas lebih baik. Training SDM. Sebagai bagian Operation and Maintenance Readiness, pelaksanaan training tahap 1 juga telah dilakukan dan diikuti oleh 30 masinis PT KAI guna mempersiapkan SDM berkualitas yang akan menjalankan operasional kereta api cepat. Baik, kami lanjutkan paparannya. Di selain teknologi kereta api cepatnya sendiri yang dapat melaju dalam pengoperasian sampai 350 km per jam
dan dengan desain speed 400 km per jam, serta berbagai teknologi baru dari China terkait persinyalan, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Di lapangan kami juga belajar banyak terkait ilmu konstruksi sipil yang diterapkan oleh kontraktor China, yang kami sangat berharap di jalur kereta api cepat berikutnya di Indonesia, kontraktor Indonesia dapat mengaplikasikan sama atau lebih baik. Nah, contohnya terkait pier-nya sendiri, ini merupakan desain yang dibuat oleh desainer dari China, dan alhamdulillah transfer knowledge, transfer teknologi itu berjalan dengan sangat baik. Malah lebih banyak pier-nya itu dibangun oleh kontraktor Wijaya Karya di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi tentunya untuk jalur berikutnya mereka akan lebih baik lagi membangun pier-pier dari jalur kereta api cepat. Untuk box girder sendiri, memang pada saat ini dilakukan oleh kontraktor dari China, tapi sekali lagi kami sangat mengharapkan untuk kereta api cepat berikutnya itu dapat juga dilakukan oleh kontraktor dari Indonesia. Yang menarik dari pemasangan box girder di kereta api cepat ini, kami tidak mengganggu lalu lintas di sekitar jalur, kami tidak mengganggu pengoperasian tol maupun jalan raya di sekitar pemasangan box girder. Kenapa? Karena adanya casting yard. Casting yard itu di jalur kereta api cepat di K28, di mana di sana itu ada lahan sebesar 20 hektar, dan di sana itu menjadi tempat di mana pracetak box girder dibuat, dan ada alat-alat yang dapat mengangkat box girder tersebut kepada tempat di mana transporter menunggu di atas jembatan, sehingga logistik atau pemindahan box girder dari pabrik pracetak menuju ke tempat di mana jembatan itu akan dibangun itu tidak melewati jalan raya, namun melewati jembatan yang sudah terpasang sebelumnya. Dan ini tentunya akan sangat mengurangi gangguan yang disebabkan oleh pembangunan jembatan ini. Pak Alan, just to remind, ada 10 menit. 10 menit lagi. Siapa? Akan lebih kurang. Next. Ini harapannya Pak Harun dan mahasiswa lain kali bisa ke sana, Pak. Karena memang ini pertama kali, Pak, di Indonesia, di mana kami bisa showcase bagaimana caranya memindahkan box girder tanpa mengganggu jalan raya atau tol. Ini mesin-mesin yang memang pertama kali baru digunakan di Indonesia, di mana yaitu jalan raya dan tol tidak mengalami gangguan pada saat pemasangan. Next. Untuk jalur di atas tanah juga ini merupakan teknologi yang di awal itu sempat membuat kita semua insinyur Indonesia agak kaget, karena ya asumsi kita semua ya jalur at grade seharusnya biasalah seperti jalan tol maupun kereta api tradisional atau konvensional. Tapi ternyata memang ada spek yang sangat tinggi yang diminta oleh code kereta api cepat dari Tiongkok, di mana settlement itu sangat-sangat dijaga, karena kereta api cepat melaju dalam speed 350 km per jam, ya bayangannya itu ya seperti, mungkin awamnya seperti airport driveway gitu ya. Jadi ini lepas landas pesawat, di mana memang ada
standar tertentu yang kita harus patuhi. Next. Preloading tanah harus dilakukan untuk benar-benar memastikan bahwa settlement itu nantinya pada saat pengoperasian dapat terkontrol, karena safety itu sangat penting dan kritis karena keretanya itu melaju dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Next. 13 tunnel, tinggal sisa 3 terowongan lagi. Untuk tunnel 2 itu di April tahun ini. Ini merupakan tunnel yang tadi disinggung sedikit oleh Ibu Rektor, yang dikunjungi oleh Bapak Presiden minggu lalu. Ada kendala terkait clay shell di sana, namun dengan grouting yang sangat masif di atas dan sekitar terowongan, itu sudah dapat mengendalikan tanah yang ada di sana, menjaga stabilitasnya sehingga progres tunnel itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik, karena memang clay shell ini sangat rentan untuk rontok ya. Jadi apabila soil collapse itu memang harus diulang lagi ekskavasinya. Dan dengan adanya grouting ini, kami melihat progres lebih baik dikarenakan tanah sekitar ekskavasi itu sudah lebih stabil. Untuk tunnel 4 dan tunnel 6 ini juga sama di area yang ada clay shell, namun kami harapkan di bulan Maret tunnel 4 dapat tembus, dan di bulan Februari depan tunnel 6 juga dapat ditembus. Di jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, selain teknologi New Australian Tunneling Method atau NATM, yang dimana itu konvensional penggalian tunnel, kami juga menggunakan TBM atau Tunnel Boring Machine yang sama seperti pengalaman di MRT Jakarta, namun ukurannya itu double dari terowongan yang dibangun dengan TBM di Sudirman maupun Tamrin. Karena di sini ada 2 arah trek yang nantinya melewati terowongan tersebut. Dan satu lagi perbedaan teknologi yang digunakan di sini, TBM yang digunakan adalah slurry type, di mana soil itu atau tanah yang digali di depan tunnel face itu langsung ditreatment dan ditarik ke belakang untuk didisposal. Jadi ini merupakan teknologi untuk memastikan bahwa settlement di atas tol itu benar-benar minim dan tidak mengganggu tol yang ada di atasnya. Karena tunnel 1 ini crossing di bawah jalan tol Jakarta Cikampek. Jadi memang ada requirement atau syarat untuk memastikan tolnya itu benar-benar tidak terganggu dan tidak boleh ada settlement yang tidak terkendali. Ini NATM yang lebih konvensional yang kami gunakan untuk tunnel-tunnel lainnya selain tunnel 1. Transfer teknologi yang telah berhasil dan juga berjalan dengan baik, lancar, yaitu fasilitas track facility yang ada di sekitar Cikampek, di mana kontraktor China, Sinohydro, itu melakukan produksi sampai titik 51%. Setelah itu semua fasilitas dan seluruh yang ada di pabrik itu diserahkan kepada Wika melalui anak perusahaannya, Wika Beton, yang memang salah satu perusahaan pracetak terbaik di Indonesia. Nah, di sana adanya teknologi transfer, belajar langsung dari mentor Sinohydro yang stay sedikit lebih lama untuk memberikan guidance kepada teman-teman di Wika Beton.
Ada juga beberapa pelatihan casting yard maupun di track facility yang dilakukan oleh insinyur dari Tiongkok kepada insinyur Indonesia yang terlibat di sini. Jadi ini yang terus kami dorong, sama seperti apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Harun. Harapannya itu ke depannya kita bisa mandiri, kita bisa membangun sendiri tanpa ketergantungan terhadap pihak luar. Ini beberapa foto di pabriknya, jalur produksi, batching plant. Ini benar-benar belajar dengan open mind, dengan passion untuk membuka peluang baru, bisnis baru, mengembangkan Trax Lab ini. Selain transfer teknologi, kami juga merelokasikan banyak fasilitas fasos-fasum di sekitar jalur KCJB, karena ada sekolah maupun tempat ibadah yang perlu direlokasi imbas dampak dari pembangunan jalur, di mana jalurnya itu karena kereta api cepat ini untuk alignment itu sangat sensitif, jadi allowance-nya sangat minim. Kadangkala ada beberapa fasilitas yang tidak bisa terhindar dari permohonan dari kontraktor untuk direlokasikan. Nah, ini hal-hal yang kami pastikan bahwa pelaksanaannya itu ada fairness kepada masyarakat. Ini juga yang disampaikan oleh Pak Menko Marves, Pak Luhut. Jangan sampai pembangunan proyek strategis nasional itu menzolimi masyarakat. Jadi fasilitas yang kami ganggu itu minimal kami kembalikan sama seperti sedia kala atau harus lebih baik. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan di proyek. Mungkin di bab terakhir, Pak Harun, kami juga sharing terkait integrasi, karena kalau kita bicara teknologi, tentunya sudah banyak yang ketahui bahwa ini adalah kereta yang nanti dapat melaju dengan kecepatan sangat tinggi, tapi kita juga pengen sharing di kesempatan ini manfaat dari pembangunan kereta api cepat. Karena itulah yang nantinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk mendukung itu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan, kami meyakini bahwa untuk menaik kereta api cepat itu harus gampang, mudah, dan sistemnya harus handal. Harganya itu juga harus terjangkau, dan tentunya semua orang yang menggunakan kereta api cepat itu harus merasa aman dan nyaman. Jadi untuk itu apa yang kami lakukan di KCIC? Kami ada visi bahwa semua stasiun itu harus terintegrasi dengan baik dengan transportasi publik yang ada di Jakarta, Bandung, maupun Karawang. Ini penting supaya teman-teman itu dapat terakomodir first mile dan last mile-nya. Karena kereta api cepat sulit berkompetisi dengan misalnya ojol ya, misalnya ojol di mana ojol itu dapat menjemput penumpang dari depan rumah sampai ujung di mana penumpang tersebut mengakhiri perjalanannya, yaitu mungkin di kantor atau di pasar yang mereka sedang ingin pergi. Nah, itu perlu adanya sinergi antara KCIC dan para pihak lainnya, operator, untuk memastikan bahwa perpindahan penumpang di stasiun itu seamless, sehingga penumpang itu merasa nyaman menggunakan kereta api cepat dan juga nantinya berpindah ke first mile, last mile yang akan mendukung perjalanan lanjutan oleh mereka.
Di Stasiun Halim, kalau kita bisa lihat di sini, stasiun LRT Jabodebek itu sudah hampir nempel di stasiun kereta cepat kami. Itu dihubungkan oleh ya kami namakan Sky Hall. Jadi bukan hanya Sky Bridge biasa, tapi kami akan membangun lifestyle di sana, sama seperti tema yang didorong oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies, di mana integrasi itu dalam proses perpindahan antara satu moda ke moda lainnya itu harus dibuat asyik. Harus ada lifestyle-nya di sana. Nah, itu akan kami dorong lewat Sky Hall. Jadi ada lifestyle hub di sana yang dapat menyamankan perpindahan penumpang dari LRT ke kereta cepat maupun kereta cepat ke LRT. Nanti juga akan ada koneksi dengan LRT Jakarta yang sekarang ini juga direncanakan dari Velodrome akan dibangun menuju ke sini. Nanti akan terintegrasi untuk melayani masyarakat di Jakarta Timur, tentunya terkoneksi dengan BRT, Jaklingko maupun JR Connection. Untuk stasiun Karawang, kami melihat adanya potensi besar untuk melayani para pelaku bisnis, pelaku pengusaha yang ada pabrik di sana, para pekerja, karyawan di sekitaran kawasan perindustrian di sana, sehingga kami juga sudah mulai berbicara dengan JR Connection, dengan Damri, dan tentunya dengan para pemilik kawasan perindustrian seperti Jababeka, Deltamas. Terakhir juga ada bicara dengan Lipo, bagaimana kami ini bisa bersinergi dengan mereka untuk melayani orang yang memang sehari-harinya itu masuk ke kawasan mereka dan keluar dari kawasan mereka. Padalarang ini juga di media massa sudah sering disampaikan bahwa ada integrasi di sana untuk memindahkan penumpang dari kereta api cepat menuju kereta api lokal dan akan lanjut ke tengah kota Bandung. Karena jalan di kota Bandung itu tidak mudah untuk dibangun jalur kereta api cepat, jadi diperlukan integrasi di sedikit di luar kota Bandung dan nantinya dilayani oleh jalur kereta api yang memang sudah ada sekarang ini. Terakhir, stasiun dan depo Tegaluar, kami harapkan nantinya ada bangkitan kota baru di sana, bersinergi juga dengan para tetangga, Gede Bage, GBLA, Semarekon Bandung, untuk benar-benar menarik banyak orang work, live, and play di tempat baru ini. Progres foto, sekilas saja Pak, mungkin ada beberapa menit lagi. Ini castingan 1 yang 20 hektar, di mana box girder dibuat di sana, diangkat, dan transporter itu membawa box girdernya ke depan, di mana box girder akan dipasang. Ini castingan 2, juga kurang lebih besarnya seperti itu, 20 hektar. Next, castingan 4 di Kopo, sama. Jadi total ada 3 casting yard. Mainline, bisa dilihat konstruksinya seperti itu. Ini tunnel dan bridge, T-bridge di DK88. Bisa dilihat akses masuknya itu sangat-sangat sulit. Memang ini yang apabila Bapak Ibu ada waktu, kami sangat ingin menerima Bapak Ibu ke lapangan untuk melihat langsung. Ini di bawah jalan tol Jakarta Cikampek, Tunnel 8 menggunakan NATEM, Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar, deponya. Relnya juga sangat unik. Satu rel panjangnya 50 meter, sehingga untuk
mengirim rel pun harus menggunakan jalur rel yang ada, tidak bisa menggunakan tol. Next. Track laying base 50 meter di welding disambung menjadi 500 meter. Nah, ini juga fasilitas pertama di Indonesia seperti ini. Dan harapannya Bapak Ibu juga bisa langsung ke sana untuk melihat. Next. Demo, next. Ya. Ya. Baik, itu Prof. Harun yang dapat kami sharing di pagi hari ini. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan, kami bisa jawab. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Alan. Terima kasih nih. Udah dari E sampai Z nih yang di-sharing. Barangkali tadi ada beberapa juga belum sempat, masalah listrik, masalah telkom, supply chain yang tidak juga kurang ya challenge-nya dalam proyek ini. Tapi tidak mengapa, ini kesempatan adik-adik kita khususkan ya. Ada kolom chat ya, lalu juga bisa direct raise hand. Kita ada kesempatan sekitar 20 atau 25 menit ya untuk bisa Q&A dengan Pak Alan dalam kesempatan ini. Ini kesempatannya memang sangat singkat ya, jadi nggak mungkin semua bisa kita kasih kesempatan. Ini udah ada yang raise hand, udah banyak, saya urut aja langsung sesuai urutannya ini. Kita ambil 2 dulu deh ya. 2 dulu gitu ya. Ini mungkin penyelenggara apa memang kita bisa buka ininya suaranya ini untuk adik yang mau bertanya, saya panggil dulu ya. Barangkali mulai dari Muhammad, ini agak terputus nih, 135180999. Muhammad, silakan perkenalkan diri. Selamat siang, selamat pagi. Saya Muhammad David Faryandi. Apakah saya butuh berdiri atau duduk aja ini cukup? Silakan cepat aja, to the point. Dari jurusan apa, fakultas apa, lalu pertanyaannya apa? Muhammad David Faryandi. Saya fakultas IF, fakultas State dari IF. Saya ingin menanyakan, kan ini emang ini skopnya lagi sekarang adalah sebuah Jakarta ke Bandung kayak gitu. Apakah ada kayak selain itu, apakah ada kemungkinan memperbesar railway-nya itu ke kota-kota lain aja, atau cuman bisa ke Jakarta Bandung aja? Baik, kita ambil satu lagi ya. Ariel Marvel Lee, silakan. Selamat siang Pak Harun, Pak Alan juga. Saya ingin bertanya, saya Ariel dari Prodi Kimia Angkatan 18. Saya ingin bertanya, jadi apakah ada rencana untuk mengintegrasikan kereta api cepat ini dalam rantai suplai logistik, gitu? Mungkin dengan mentransportasikan barang dan tidak hanya orang saja. Ya, sekian. Baik. Pak Alan, mungkin 2 dulu ya. Nanti kita tambah kalau ada waktu. Pak Alan menanggapi, ada 2. Ya, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama nih, Prof. Harun juga sangat mengerti nih. Kan kajian awal itu demand forecast, malah kita sudah proyeksikan langsung ke Surabaya ya, Prof. Harun ya. Jadi tentunya harapan kami besar bahwa jalur kereta api cepat bukan hanya Jakarta-Bandung. Pertama-tama ya mungkin kita dorong lah di Pulau Jawa itu sudah ada jaringan kereta api cepat yang sangat baik. Di mana bayangannya nih ya, ini harapan kami nih di sini nih. Ya contohnya dari Jakarta menuju Surabaya, apabila bisa sampai gitu ya dengan waktu 3 sampai 3,5 jam. Wah, ini yang tadinya long distance ya, ada long distance relationship di Jakarta Surabaya ya jadi batal LDR, sangat mudah mereka ketemuan ya. Jadi ini yang kami sangat ingin dorong, di mana jaringannya bukan hanya Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung adalah fase awal. Jadi Prof. Harun juga sangat mengikuti perkembangan perencanaan dari kereta api cepat ini. Jepang maupun China pada saat mendorong
kereta api cepat Jakarta-Bandung itu merupakan tahap awal dari Jakarta-Surabaya. Jadi fase pertamanya lah sebenarnya. Nah, ini yang tentunya dengan adanya Jakarta-Surabaya, Jogja bisa sampai dalam waktu 2 jam misalnya. Ini kan merupakan hal yang sangat luar biasa. Terus ke Solo mungkin 2,5 jam. Nah, ini hal-hal yang tentunya menjadi semangat bagi kami semua di KCIC, di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mempercepat mimpi itu terrealisasi. Jadi gitu Mas. Jadi we think big, we dream big juga. Ya, memang eksekusi tadi Bu Rektor juga menyampaikan di mana-mana ya, bukan hanya Indonesia. Kesulitannya non teknis. 1, masalah pendanaan. Ya. 2, masalah pembebasan lahan. 3, masalah relokasi fasilitas yang sudah ada di sana, di mana kita harus merelokasikan sehingga gangguan ke masyarakat dapat terkendali. Ini semua tantangan di proyek besar infrastruktur manapun di dunia. Pak Alan, ada satu lagi tadi yang... Oh ya, silakan. Siap Pak. Logistik wise ya, tadi ada penanya kedua. Ya, silakan. Terkait logistik itu juga selalu diminta untuk dieksplor ya. Jadi Kementerian BUMN selalu meminta kami untuk mengeksplor, apalagi setelah belajar ya dari masa pandemi ini, di mana pesawat itu juga dikonversi menjadi pesawat kargo, spesial untuk kargo, untuk menutupi overhead di masa sulit seperti yang sebelumnya kita semua alami ya di 2 tahun ini. Tentunya itu ada Pak opsi di mana kita bisa mendorong perpindahan barang, tapi sekarang ini kan juga kalau kita lihat kereta api Indonesia juga sudah melakukan itu, tapi apabila nanti ada demand dari masyarakat, dari pelaku bisnis, di mana perpindahan barang itu yang tadinya mungkin bisa dieksekusi dalam waktu 4 jam, itu butuh lebih cepat. Ya kita nggak tahu Pak, mungkin 1 hari Gojek atau Grab itu butuh pindahin barang Jakarta-Bandung less than 1 hour misalnya. Nah inilah kita bisa membantu mereka untuk mensinergikan ojolnya, four-wheelers-nya, mobilnya itu dengan kereta api cepat, supaya target mereka untuk mengirimkan barang Jakarta-Bandung dalam misalnya KPI 1,5 jam sampai 1 jam itu bisa tercapai. Nah ini kita tidak pernah menutup kemungkinan itu, Mas. Baik Pak Alan, di kolom chat juga ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau Pak Alan langsung mungkin susah ya respon, barangkali dari KCJB teman-teman bisa respon di chat, bagus sekali. Ini saya ambil lagi 2 ya. Tadi saya sebut Muhammad, cuman Muhammad tuh nggak ngomong. Ini Muhammadnya ada 2 nih ya. Namanya Muhammad Zaidan barangkali ya, 1. Kemudian Laude. Silakan mungkin Muhammad Zaidan dan Laude berdua ya. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alan, Pak Harun. Izin bertanya. Nama saya Muhammad Zaidan Nafis dari Prodi Teknik. Saya ingin bertanya, ini saya pernah baca gitu Pak di internet, kan harga tiketnya 250 sampai 350 ribu ya Pak. Dan pendanaannya itu 75% dari Bank Development Bank China. Itu berarti dalam tanda kutip ngutang gitu ya Pak. Ini kan saya bukan mahasiswa ekonomi gitu Pak. Tolong jelaskan bagaimana dengan harga segitu bisa membayar utang ke Bank Cina gitu Pak. Apakah bisa dengan harga 250.000 sampai 350.000 dapat menutupi hutang tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan Muhammad Zaidan, perlu ini nih, pakai Excel kita hitung ya. Yang berikutnya tadi ada Laude ya. Silakan Laude. Oke, selamat pagi sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Udah bagus.
Ya, di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya kan ada beberapa pembangunan untuk kereta cepat ini. Ada yang menggunakan bridge, ada yang tunnel, ada yang subgrade. Nah, saya ingin bertanya seperti ini. Nah, untuk pertimbangannya sendiri dengan menggunakan bridge, jadi kayak relnya tuh kayak di atas gitu ya. Nah, saya sempat melihat juga ada beberapa lahan yang sebenarnya tuh mungkin bisa menggunakan subgrade gitu, jadi bisa di tanah gitu. Jadi menurut saya juga kalau misalnya dengan di atas tanah itu menurut saya lebih efektif, lebih efisien juga dalam segi pendanaan dan lebih murah juga, karena seperti yang kita tahu juga untuk pendanaan dengan menggunakan bridge itu sendiri terbilang lebih mahal ya ketimbang dengan yang di atas tanah gitu. Jadi mungkin saya ingin bertanya untuk pertimbangannya sendiri seperti apa dari pihak KCJB, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Laude, ini pertanyaan cukup simpel dan juga ada yang agak sulit untuk dijawab Pak Alan, saya yakin. Tapi waktu kita singkat ya, Pak Alan. Mungkin sebelum Pak Alan jawab, ini memang pekerjaannya luar biasa dari tanah, tadi ya Pak Alan sampaikan. Kemudian dari itu kita perlu dipilih elevated ya, berarti harus ada pile namanya, mungkin ini untuk sharing adik-adik juga. Lalu setelah file itu ada namanya pile cap. Nah, baru di atasnya ada pier, itu pier kolom, sama juga pier cap. Baru nanti tadi disebut ada beam atau box girder. Dan juga nggak kalah pentingnya, untuk peletakan rel, itu ada namanya slab track, yang harus juga rigid dan ini ya, bersama struktur-struktur bawah semuanya. Jadi ini memang pekerjaan luar biasa standarnya. Nah, ini kalau ditaruh di atas tanah mungkin bisa, tapi kan barangkali tata ruang, lahan, persimpangan sana-sini gitu ya. Kecuali di pinggir laut kali ya, itu juga berat juga mau di atas tanah. Mungkin itu untuk yang kedua. Silakan Pak Alan, mungkin ini yang pertama nih agak finance ya. Barangkali juga bisa di-highlight sedikit nih untuk Muhammad Zaidan. Ya. Ya, Prof. Jadi sedikit menambahkan tuh yang pertanyaan kedua, memang udah banyak yang nanya. Iya. Waktu pemilu kan juga sempat ramai tuh, kenapa LRT Jabodebek kok dibangunnya elevated ya? Nah, memang problemnya itu persimpangan, exit tol, sehingga di samping tol itu jalur kereta api, kalau dibangun, apabila at grade, bakal naik turun, karena banyak exit tol. Di exit tol itu, kita kan nggak bisa, istilahnya nabrak ya, jadi nanti keretanya bakal naik turun jadi roller coaster. Nah, ini memang yang menjadi kendala, problem bagi proyek LRT Jabodebek maupun kami di Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Untuk pertanyaan pertama terkait pendanaan, memang transportasi massal ya, infrastrukturnya itu bukan hanya di Indonesia, pembangunannya membutuhkan investasi yang sangat besar, lahan yang dibebaskan juga membutuhkan investasi yang sangat besar, karena di negara-negara maju, yang sekarang Indonesia juga sudah menuju sana, warga yang lahannya terdampak itu pengennya ganti untung. Dan ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Jadi ongkos untuk pembebasan lahan juga sangat tinggi. Dan di proyek infrastruktur serupa, dimanapun itu memang investasi serta kaitannya dengan pengembalian investasi itu tentu tidak mudah. Sehingga peran pemerintah memang sangat didorong untuk membantu, karena ada multiplier effect yang bisa ditawarkan, yang diberikan oleh proyek sebesar kereta api cepat ini. Ya, contohnya kalau sudah sampai Surabaya, itu kan membangun banyak ekonomi baru di jalur kereta api cepat. Yang tadinya itu dengan mobil butuh 6-9 jam, sekarang bisa terjangkau kurang dari 4 jam. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang tadinya hanya bisa pulang rumah, misalnya 1 minggu sekali, ini bisa pulang rumah tiap hari.
Nah, ini yang kita lihat terjadi di Jepang, di Korea, dan juga di Tiongkok. Tentunya sebelum Asia seperti ini, di Eropa juga sudah terjadi. Kita bisa lihat di jalur kereta api itu muncul ekonomi-ekonomi baru di sekitar stasiun. Nah, ini kalau kita melihat memang matematikanya secara langsung, ya memang break-even period itu membutuhkan waktu 30-40 tahun. Ini juga sama seperti yang terjadi di MRT maupun LRT. Nah, ini bukan juga hanya di Indonesia, di mana-mana sama. Karena membangun jalur kereta dengan struktur jembatan, terowongan, pembebasan lahan yang segitu masif, itu membutuhkan investasi yang besar. Jadi jawab singkatnya itu, ya memang butuh waktu yang lama, tapi ini memang sesuatu hal di mana pemerintah harus hadir untuk masyarakat, untuk menyelesaikan masalah congestion misalnya. Kenapa MRT dibangun? Ya, karena menurut studi kan kalau tidak ada prasarana transportasi publik yang baik, itu nanti Jakarta bisa deadlock, tidak bisa gerak. Nah, kami juga melihat Jakarta-Bandung, apabila tidak ada alternatif lain, dengan segitu banyaknya pertumbuhan populasi, itu juga akan ada congestion yang luar biasa dia akan datang. Nah, kalau kita bicara sampai Surabaya, melengkapi jaringan yang ada di Pulau Jawa, yaitu akan sangat luar biasa nanti manfaatnya bagi Pulau Jawa dan tentunya Indonesia. Mungkin itu singkatnya Pak dari kami. Ya. Kita ada waktu 7 menit ya, kita mau masuk closing. Tapi kalau ada yang sangat serius, satu nih terakhir nih ya. Mungkin saya invite aja satu terakhir, singkat padat. Adiaksa, ada Adiaksa. Adiaksa, silakan. Adiaksa Ada Rahman. Silakan perkenalkan diri dan cepat aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah terlihat? Ya. Terima kasih Prof. Harun. Ini salah satu dosen saya juga. Perkenalkan saya dari S2 Magister Teknik Sipil dari Rekayasa Transportasi. Sebenarnya paparannya sangat baik, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya saya sangat concern dengan tadi ya perkembangan dari kawasan-kawasan di rute yang dilewati gitu, Pak. Tadi kan kita sudah lihat ada share-nya gitu. Tapi boleh didetailkan sedikit Pak terkait TOD-nya, Transit Oriented Development-nya, karena kalau saya lihat dari stasiun yang di Padalarang dan ke Karawang gitu ya, itu masih menurut saya karena memang transportasi di daerah tersebut memang belum se-mature Jakarta dan Bandung gitu, jadi masih belum bisa melayani dengan baik ke masyarakat di sekitarnya gitu. Apakah mungkin nanti dari KCIC sendiri ada rencana untuk mungkin development lebih gitu dari TOD itu, jadi biar mungkin ada nilai lebih bagi masyarakat yang di rute-rute di situ Pak, terutama ya Karawang dan Padalarang itu sendiri. Mungkin kalau misalnya di Walini atau di Tegaluar itu karena masih ada irisan dengan Bandung, mungkin masih bisa dilayani oleh mungkin Transmetro Bandung atau Trans Pasundan mungkin yang baru itu ya. Itu aja Pak, mungkin detailnya seperti apa nanti untuk apalagi buat yang Karawang dan Padalarang gitu. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Alan. Ini biasanya kan vitamin lainnya untuk melayakkan memang pendapatan di luar tiket. Memang ini effort yang nggak bisa di depan juga tentu, nggak bisa di depan cair TOD, perlu dipupuk jangka panjang ya Pak Alan. Nah ini ya, terakhir memang saya mendengar juga TOD ini agak dipisahkan dulu konsen di main line ya. Tapi kira-kira barangkali ada informasi how we could dig more on this potential ya, barangkali juga sangat penting saya yakin di KCJP ini. Monggo Pak Alan. Ya. Jadi memang kami belajar banyak ya dari Korea,
China yang memang sering cerita bahwa mereka itu membangun kota baru lewat adanya stasiun kereta api cepat. Nah, mereka juga menyampaikan tantangan besar untuk pengoperasian kereta api cepat di awal, yaitu menghadirkan penumpang di sana. Nah, yang mereka pelajari selama beberapa tahun mengoperasikan kereta api cepat, kuncinya adalah bagaimana membawa penumpang secara nyaman dan mudah menuju ke stasiun. Nah, contohnya di Karawang, kami bersyukur para pemilik kawasan perindustrian di sekitar itu sangat antusias dengan adanya kereta api cepat. Karena mereka ini kan juga pengen bertransformasi ya. Mereka yang tadinya mungkin hanya fokusnya ke perindustrian, ke pabrik, tapi mereka juga pengen kotanya itu bukan hanya industri, tapi ada tempat di mana karyawan yang di sana juga ingin tinggal di kota tersebut, bermain di kota tersebut. Nah, dengan adanya stasiun kereta api cepat, itu menjadi dorongan mereka untuk bertransformasi di sana. Nah, ini yang kami melihat menjadi sebuah peluang besar karena mereka sangat antusias. Kami juga belajar banyak dari Korea Selatan maupun dari China yang menyampaikan kunci keberhasilan membawa penumpang masuk itu adalah bagaimana dengan mudah penumpang dari rumah itu bisa sampai ke stasiun. Nah, kuncinya itu sekali lagi seamless integration. Nah, untuk Karawang kami bicara dengan para pemilik kawasan, bagaimana kami bisa mendorong bus. Jadi bus itu bisa melayani kawasan mereka, kawasan tetangganya, terus bisa lanjut sampai ke stasiun. Dengan demikian kita bisa mengangkut penumpang, jemput mereka, hingga mereka bisa sampai ke stasiun, naik kereta api cepat dengan mudah ke Bandung maupun ke Jakarta. Jadi kuncinya itu seamless integration. Nah, tadi Mas juga sampaikan terkait Padalarang ya. Sebenarnya Padalarang itu malah udah hidup, Mas. Padalarang itu rame. Jadi kalau kita ke stasiun kereta api Indonesia Padalarang, itu depannya macet tuh. Jadi ya semacam TOD tradisional tuh. Jadi di depannya itu sudah ada kehidupan dan ada komersialisasi di sana, di mana ada perdagangan, trade di sana, ada pasar ya. Nah, itu udah secara natural banyak orang bisnis di sana. Nah, sekarang bagaimana KCIC dan para pemangku kepentingan di sana mendorong transformasi. Jadi yang tadinya tradisional, sekarang kita bawa menjadi tempat transit oriented development yang modern, yang benar-benar seamless ya, perpindahan penumpangnya. Sekarang ini kan crossing juga level crossing, jadi juga mengganggu kendaraan yang ada di sana. Bagaimana kita bisa menciptakan elevated crossing atau underground crossing sehingga transit oriented development area di sana itu tertata dengan rapi. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI di Stasiun Tanah Abang, Tebet. Nah, ini hal-hal yang perlu kita dorong di stasiun-stasiun yang ada di jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan dengan model ini kita berharap bisa lanjut terus untuk melayani Pulau Jawa. Baik, Pak Alan, kita di ujung acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita udah mendengar tadi ya, dari A to Z, juga diskusi kita sejenak di akhir presentasi Pak Alan. Jadi ini semacam ada challenge ya, in the long run ya, buat para profesional, ya khususnya di bidang infrastruktur yang masih di depan mata kita ini. Nah, ini kegiatan ini sangat baik buat adik-adik sekalian, bagi mereka yang ingin melanjutkan ya interest atau bidang keahliannya dalam bidang ini. Sebagai institusi ITB tentunya sangat senang sekali terus akan bisa berpartner ya, bukan hanya ITB, tentu beragam kampus sepanjang rel kereta. Kalau kita bermimpi mau sampai Surabaya, barangkali perlu dimobilisasi, dan ini
suatu tantangan jangka panjang yang tidak mudah, dan saya pikir memang strategi transfer of teknologi bagaimanapun terus perlu kita improve ya. Bagaimana caranya tadi goals kita bisa lebih mandiri di satu saat nanti untuk bisa membangun sendiri. Pak Alan, thank you nih udah meluangkan waktu. Bagaimana adik-adik? Kita harus ngasih applause nih. Kita beri tepuk tangan dulu nih, Pak Alan, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Alan. Maaf Harun, kalau boleh satu, Prof. Harun terakhir nih. Ya, silakan. Jadi saya ini kan produk anak magang yang bertransformasi menjadi pegawai ya waktu di Singapura. Yeah. Jadi saya itu waktu di National University of Singapore, NUS ya, saya magang di LTA, Land Transport Authority. Nah, jadi sebelum lulus itu sudah dapat kerjaan di sana. Karena ya sangat passionate dengan apa yang saya dapatkan ya pada saat masa magang itu. Dan ternyata yang mau hire juga suka gitu ya. Jadi saya waktu di MRT Jakarta juga sangat welcome dengan anak-anak magang. Jadi kalau bisa adik-adik di ITB itu juga sama. Ayo datang ke KCIC, ada upah yang sesuai aturan juga. Kita lihat apakah di sini cocok dengan adik-adik. Nah, apakah kami juga cocok dengan adik-adik sehingga udah ada ya apa ya, kita menelaah chemistry masing-masing gitu ya. Nah, apabila memang cocok kan nanti bisa jadi pegawai di sini. Saya rasa itu sebuah hal yang sangat baik. Dan kedua, kami juga sangat ingin Ibu Rektor dan para pimpinan di ITB, adik-adik kalau ada waktu, ayo lihat proyek kami. Banyak fasilitas baru, mesin-mesin baru yang bisa dilihat nih, mumpung masih konstruksi. Itu ya. Pak Prof, terima kasih. Oke, Pak Alan, dan overnya memang selama ini juga sudah ada beberapa grup yang berkunjung, magang. Nah, ini open invitation lagi adik-adik nih ya. Jadi manfaatkan kesempatan, dan kami juga di ITB tentunya akan terus keep in touch ya, Pak Alan ya, untuk terus kita melihat apapun ya, barangkali memang kita dalam situasi tidak pasti, dan juga barangkali juga ada event-event yang juga perlu untuk diselesaikan ya, termasuk challenge-challenge pengembangan dan pembangunan berikutnya yang tinggal sedikit lagi mau selesai, mudah-mudahan lancar. Sekali lagi Pak Alan, thanks berat ini, jangan kapok. Terima kasih. Ya. Jangan kapok. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.